kita bisa lihat untuk contoh soal yang pertama gitu ya. Untuk contoh soal yang pertama kita misalkan di sini ada garis K ya. Jadi misalkan garis K ini nanti kita tuliskan dulu di sini untuk sumbu X-nya. Nah, kita lihat bahwa garis ini nanti melalui titik ini ya. Jadi dia melalui titik min 2,2. Misalkan aja nih titiknya P. Di sini A. Ya, bisa dilihat ini ada segitiga siku-siku PAO gitu ya. Oke, jadi dari segitiga siku-siku ini nanti kita disuruh mencari untuk nilai sin alfa ya. Sin alfanya sama dengan berapa? Nah, diketahui pada soal garis K dan sumbu X itu positif membentuk sudut A. Jadi ini X positif membentuk sudut A katanya ya. Sudut alfa. Oke, sorry. Sudut alfa. Nah, sudut alfa berarti sekarang untuk mencari sin alfa, kita perhatikan ini ya. Perhatikan kita gambar ini yang sebelumnya sudah diberikan. Jadi untuk dari gambar ini ya kita bisa lihat bahwa untuk mencari sin A derajat itu sama dengan Y per R. Jadi sisi depan per miring. Nah, sisi depannya ada di sebelah sini dan sisi miringnya berarti sisi depannya adalah PA, sedangkan sisi miringnya adalah PU, dimana PA ini nanti bernilai positif, sedangkan PU nya karena dia sisi miring jelas dia bernilai positif ya. Jadi kita akan cari untuk PU nya sekarang karena PU belum diketahui ya. Jadi PU itu sama dengan akar AU kuadrat ditambah PA kuadrat. Ya. Jadi AU-nya adalah 2 ya. Karena dia panjang. PA-nya juga 2. Jadi 4 ditambah 4. 4 kali 2 jadi 2 akar 2. Jadi PU-nya 2 akar 2 ya. PU adalah R. R-nya jadi 2 akar 2. Kemudian sin-nya, sin alfa adalah depan per miring. Depannya itu Y. Miringnya R. Jadi depannya bernilai Y bernilai positif. Jadi nilai Y bertanda positif gitu ya. Ya 2 per 2 akar 2. Jadi 1 per akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Gitu ya. Jadi sin Y alfanya ini sama dengan Y per R. Jadi 2 per 2 akar 2. Ya. Jadi 1 per akar 2 sama dengan setengah akar 2 gitu. Itu ya. Jadi sin alfanya setengah akar 2. Nah, misalkan nanti kalau disuruh mencari cos alfa, misalnya cos alfa itu sama dengan apa? Berarti kan dia untuk si samping per miring ya. Samping per miring. Nah, jadi sampingnya ini adalah min X ya. Min X, jadi nilai X-nya itu bertanda negatif karena di kuadran kedua ya. Jadi nilai X-nya bertanda negatif, berarti min 2 per miringnya adalah
2 akar 2 ya. Jadi min 1 per akar 2 atau min setengah akar 2 gitu jadinya ya. Sedangkan untuk tannya, untuk tan alfa itu berarti desa ya. Jadi depannya adalah 2, sampingnya adalah min 2, jadi min 1 tuh ya. Jadi seandainya kalau misalkan disuruh mencari cos alfa dan tan alfa gitu ya, jadi ingat cos alfa samping per miring, tan alfa itu sama dengan depan per samping gitu ya. Oke, jadi itu untuk soal. Nah, kemudian untuk soal yang kedua dan ketiga, coba Ibu bahas di sini. Untuk yang nomor 2, kita cari dulu nilai tan 120 derajat ya. Ini bisa kita rubah menjadi tan 180 derajat min 60. Nah, kita ingat yang kesimpulan tadi ya. Kalau misalkan n-nya genap, berarti dia nilainya tetap ya. Jadi nilainya tetap. Karena ini kan bisa dirubah menjadi 2 kali 90 ya. 180 2 kali 90 berarti dia n-nya genap ya. Jadi nilainya akan tetap tan berapa? Tan x, yaitu x-nya 60 ya. 60 derajat. Nah, untuk nilainya di sini apakah dia positif atau negatif, kita lihat dari sudutnya. Sudutnya ini adalah 120, terletak di koran kedua. Ingat, yang terletak di koran kedua yang bernilai positif hanya sin dan kosek ya. Sin dan kosek. Jadi selain itu bertanda negatif, berarti di sini min. Bertanda atau bernilai negatif gitu ya. Jadi min tan 60 sama dengan min, untuk tan 60 itu nilainya akar 3. Jadi min akar 3. Nah, kemudian untuk sin 150 bisa dirubah menjadi sin 180 min 30. Nah, sama seperti tadi, untuk 180 berarti n-nya genap. Jadi nilainya tetap ya, tetap sin. Nah, sin x berarti sin 30. Nah, untuk tandanya di sini apakah plus minus? Kita lihat untuk sudutnya 150. Berarti di koran kedua sin bernilai positif. Berarti nilainya positif. Baik, jadi untuk sin 30 itu nilainya setengah ya. Ya. Oke, selanjutnya kita cari untuk cos 240. Nah, cos 240 derajat ini bisa dirubah menjadi cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Nah, karena di sini n-nya genap, berarti dia tetap cos, ini x-nya 60 ya, cos 60. Jadi cos 60 derajat. Nah, kita lihat apakah dia positif atau negatif. Dari sudutnya ini 240 terletak di kuadran ketiga. Nanti di kuadran ketiga nilai cos itu negatif ya. Oke, jadi min untuk cos 60 itu berarti setengah ya. Jadi min setengah. Kemudian sin 300. Nah, sin 300 berarti sin kita rubah menjadi 360 min 60. Kita lihat di sini untuk n-nya itu berarti 4, dia genap ya.
karena ini bisa dirubah menjadi 4 kali 90. Jadi n-nya genap, berarti dia tetap sin x-nya 60. Nah, ini sudutnya terletak di kuadran keempat ya. Kuadran keempat otomatis untuk sin bernilai negatif. Oke, jadi min sin 60 min setengah akar 3. Gitu ya. Oke, jadi kita sudah dapat nih hasilnya masing-masing. Ya, jadi begitu cara penentuannya. Kita ubah dulu bentuk ini, sudutnya kita rubah. Setelah kita rubah, kita tentukan apakah sinnya tetap sin atau menjadi cos, gitu ya. Jadi kalau misalkan n-nya genap, jadi 360 ini bisa dirubah menjadi 4 kali 90, otomatis n-nya genap. Berarti dia tetap ya, sin tetap. Nah, itu jadinya. Jadi tetap sin. Nah, kemudian untuk di sini tandanya ditentukan dari besar sudutnya ini. Ini kan 300 ya, 300 derajat itu ada di kuadran keempat, di mana nilai sin negatif ya. Tuh. Jadi di sini negatif gitu ya. Jadi min sin 60 sama dengan min setengah akar 3. Jadi itu ya, diingat lagi untuk cara penentuannya. Oke, jadi kita dapat tan 120 itulah min akar 3, kemudian sin 150 adalah setengah, kemudian cos 240 itu adalah min setengah, gitu ya. Dan kemudian untuk sin 300 adalah min setengah akar 3. Oke, setelah kita dapat semua nilai, kita cari sekarang nilai ini. Jadi soalnya adalah tan 120 derajat sin 150 derajat min cos 240, kemudian sin 300. Oke, jadi tan 120 sama dengan min akar 3 kali dengan sin 150 adalah setengah, min cos 240 adalah min setengah, kemudian sin 300 ya, sin 300 adalah min setengah akar 3. Jadi kita dapat sini min setengah akar 3, ini min kali min kali min, berarti min 1/4 ya, akar 3. Nah, min setengah min 1/4, berarti min 2/4 min 1/4 sama dengan min 3/4 akar 3. Itu jadinya ya. Oke, jadi hasil akhirnya adalah min 3/4 akar 3. Itu jawabannya. Oke, kita sekarang cari untuk soal nomor 3. Oke, Bu akan coba buat di sini. Untuk soal nomor 3, min cos min 30 derajat sin min 210 tan min 240. Oke, sekarang kita ingat dulu untuk cos min A ya, cos min A, sin min A, tan min A. Jadi ingat bahwa cos min A itu hasilnya cos A ya. Jadi ini sama dengan cos 30. Kemudian min sin A. Oke, jadi Ibu coba hapus dulu ya.
Jadi untuk sin min 210 sama dengan min sin 210 ya. Kemudian untuk tan min 240 jadi min tan 240 ya. Oke, jadi min kali min jadi min ya. Min cos 30 berarti setengah akar 3. Kemudian sin 210 ini berubah menjadi sin 180 ditambah 30. Kemudian untuk tannya berubah menjadi tan 180 plus 60. Oke, jadi min setengah akar 3 sin 180 plus 30 ini berarti dia tetap jadi sin 30 karena dia di kuadran ketiga, berarti nilainya negatif, min sin 30. Kemudian untuk tan ini terletak di kuadran ketiga, berarti nilainya positif dan tetap tannya tan 60. Oke, jadi min kali min plus jadi setengah akar 3 kali setengah kali tan 60 adalah akar 3 ya. Oke, jadi ini hasilnya setengah kali setengah 1/4 kali akar 3 kali akar 3, jadi 3/4 jadinya. Oke, jadi itu ya hasilnya 3/4. Oke, untuk soal nomor 2 dan nomor 3, jadi yang nomor 3 ini gunakan prinsip yang sebelumnya sudah dipelajari ya. Untuk sin min alfa sama dengan min sin alfa. Kemudian untuk cos min alfa sama dengan cos alfa. Untuk tan min alfa itu sama dengan min tan alfa. Itu ya. Oke, jadi itu yang harus kalian pelajari. Itu. Oke, jadi ini prinsipnya yang harus kalian gunakan untuk mencari solusi soal nomor 3. Oke, gue lanjutkan untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5. Soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini kosek 420 dikali dengan cos 1110 per tan 570. Oke, tan 570 ya. Jadi kita bisa rubah ini kosek 420 menjadi 60 ditambah 360 ya. Cos ini berarti 30 ditambah 3 kali 360. Itu ya. Oke, jadi untuk yang tan kita rubah menjadi tan berarti 210 ya. Tambah 360. Oke, jadi kita gunakan prinsip yang sebelumnya kita pelajari ya. Dimana sin alfa ditambah k kali 360 itu sama dengan sin alfa. Kemudian cos alfa plus k kali 360 itu sama dengan cos alfa. Yang tan alfa plus 3k kali 360 itu sama dengan tan alfa gitu.
Jadi kita gunakan prinsip yang tadi kita pelajari. Terus untuk kosek K kali 360 sama dengan kosek. Jadi untuk semuanya berlaku ini ya. Untuk sekan juga, untuk sekan itu sama dengan sekan alfa. Terakhir untuk kotan. Jadi sama dengan kotan. Nah, jadi kita gunakan prinsip ini ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini kosek 60 tambah 360 sama dengan kosek 60 dikali dengan cos 30 dibagi dengan tan 210 gitu ya. Nah, sehingga hasilnya untuk kosek itu kan kosek sama dengan 1/sin ya. Jadi sama dengan 1/sin 60 kali cos 30 ya, dibagi tannya ibu rubah menjadi tan 180 ditambah 30 gitu. Nah, sehingga kita dapatkan hasil ini 1 per, nah sin 60 dengan cos 30 itu nilainya sama ya, jadi sama-sama setengah akar 3. Jadi ini bisa kita coret sehingga sisa 1 per tan 180 plus 30 sama dengan tan 30 ya, tan 30 derajat. Jadi sama dengan 1 per tan 30 1/3 akar 3. Jadi 3 per akar 3 itu sama dengan akar 3 ya. Oke, jadi hasilnya adalah akar 3. Itu untuk soal nomor 4. Terakhir soal nomor 5. Jadi untuk A itu merupakan sudut di kuadran ketiga. A itu sudut di kuadran 3 ya. Jadi Ibu tuliskan saja KW 3, kemudian B itu sudut di kuadran 2. Nah, nilai cos A sama dengan min 7/25, sedangkan untuk tan B min akar 15/2. Nah, coba kita gambarkan untuk yang sudut A dan sudut B. Yang sudut A di kuadran ketiga bisa kita gambarkan seperti ini. Sudut A-nya min 7/25, berarti cos itu samping per miring ya. Samping per miring. Kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi ini sudut A, ini min 7, ini 25. Otomatis yang ini menggunakan rumus Pitagoras, kita bisa cari untuk sudut di depan sudut A, sisi di depan sudut A ya. Jadi kita bisa cari 25 kuadrat min 7 kuadrat. Oke, jadi 625 min 49 itu 576, jadi 24 ya, 24. Jadi di sini 24. Oke, jadi itu untuk sudut A. Kemudian untuk sudut B, oke, jadi untuk sudut B terletak di kuadran 2. Kuadran 2 berarti yang diketahui adalah tan desa. Nanti kita gambarkan seperti ini. Ya. Jadi di sini sudut B
Jadi karena depannya ini otomatis dia positif ya. Jadi akar 15 di sini sampingnya baru dia negatif, min 2. Berdasarkan rumus Pythagoras, kita bisa cari di sini untuk sisi miringnya. Jadi akar 15 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadi 15 ditambah 4 ya. Oke, jadi hasilnya 19. Gitu ya. Jadi akar 19 sehingga kita bisa peroleh di sini untuk nilainya sin A cos B min cos A sin B. Jadi untuk sin A kita lihat di sini sin demi. Jadi karena dia di kuadran ini kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga berarti untuk di depan ini tandanya juga negatif ya. Jadi negatif 24 min 24 berarti untuk sinnya juga bernilai negatif min 24 per 25 jadinya itu ya. Kemudian untuk cos B ini ada di kuadran kedua. Nah, nilai cos bisa dilihat di sini min 2, di sini akar 19. Jadi dia nilainya negatif. Jadi min 2 per akar 19 ya. Oke, kemudian untuk cos A berarti sami min 7 per 25. 27 per 5 dikali dengan sin B nya berarti sin demi akar 15 per akar 19 gitu ya. Oke, jadi ini hasilnya 48 per 25 akar 19 min kali min tambah 7 akar 15 per 25 akar 19. Jadi bisa digabungkan karena penyebutnya sama. 48 plus 7 akar 15 per 25 akar 19. Nah, jadi itu. Jadi ini hasilnya ya. Jadi hasilnya adalah 48 plus 7 akar 15 per 25 akar 19. Tuh. Jadi untuk soal nomor 5. Oke, jadi itu ya untuk pembahasan soal dari Ibu. Nah, silahkan kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung melalui chat ya, chat di WA boleh. Ataupun kalian bisa mencari sumber lain, baik itu di internet maupun di buku yang kalian punya ya. Jadi itu saja untuk pembahasan soal latihan soal dari Ibu.